Bioetanol lignoselulosa, bahan bakar masa depan dari limbah hijau. Bioetanol telah lama diakui sebagai salah satu alternatif bahan bakar terbarukan yang menjanjikan menawarkan potensi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Secara tradisional, bioetanol diproduksi melalui fermentasi gula sederhana atau pati dari tanaman pangan seperti tebu, jagung, dan singkong, dikenal sebagai bioetanol generasi pertama. Namun, produksi generasi pertama menimbulkan dilema etika dan ekonomi, yaitu persaingan dengan rantai pasokan pangan. Untuk mengatasi tantangan ini, lahirlah lignoselulosic bioetanol atau bioetanol generasi kedua. Sebuah inovasi yang memanfaatkan biomasa non-pangan yang melimpah, murah, dan terbarukan, yaitu lignoselulosa. Biomasa lignoselulosa adalah komponen struktural utama dinding sel tanaman, meliputi limbah pertanian seperti jerami padi, ampas tebu, dan tongkol jagung, limbah kehutanan, kayu, serbuk gergaji, dan tanaman energi khusus. Secara kimiawi, biomasa ini adalah matriks yang kaku dan kompleks yang tersusun dari 3 polimer utama: selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Selulosa sebagai bagian terbesar adalah homopolimer glukosa yang sangat kristalin dan merupakan target utama untuk diubah menjadi gula yang dapat difermentasi. Hemiselulosa adalah heteropolimer bercabang yang terdiri dari gula C5 seperti silosa dan C6 seperti manosa yang lebih mudah dihidrolisis. Sementara itu, lignin adalah polimer aromatik amorf yang bertindak sebagai perekat yang membungkus selulosa, dan hemiselulosa memberikan kekuatan struktural pada tanaman, tetapi secara bersamaan berfungsi sebagai penghalang fisik dan kimia yang membuat selulosa sulit diakses oleh agen hidrolisis. Kekakuan inheren dan ketahanan terhadap degradasi yang dimiliki oleh struktur lignoselulosa yang dikenal sebagai recalcitrance adalah tantangan ilmiah dan teknologi terbesar yang harus diatasi dalam produksi bioetanol generasi kedua. Oleh karena itu, kunci keberhasilan produksi lignoselulosic bioetanol terletak pada pengembangan proses yang efisien dan ekonomis untuk memecah matriks ini menjadi komponen gula sederhana yang dapat dikonversi menjadi etanol. Proses konversi biomasa lignoselulosa menjadi etanol adalah rangkaian tahapan yang saling terkait dan dirancang untuk mengatasi recalcitrance material secara bertahap. Tahap pertama dan paling krusial adalah pretreatment, perlakuan awal. Tujuan utama pretreatment adalah untuk memecah matriks lignin hemiselulosa, mengurangi kristalinitas selulosa, dan meningkatkan luas permukaan bahan baku sehingga selulosa menjadi lebih mudah diakses oleh tahap hidrolisis berikutnya. Tanpa perlakuan awal yang efektif, hasil konversi gula akan sangat rendah. Berbagai metode telah dikembangkan, termasuk perlakuan fisik seperti penggilingan, perlakuan kimia seperti hidrolisis asam encer atau perlakuan alkali, dan perlakuan fisikokimia seperti steam explosion dan ammonia fiber explosion atau AFEX. Metode steam explosion misalnya menggunakan suhu dan tekanan tinggi untuk memecah struktur, diikuti dengan penurunan tekanan yang tiba-tiba, explosion, untuk merusak fisik serat. Setelah pretreatment, tahap berikutnya adalah hidrolisis atau sakarifikasi, di mana polimer karbohidrat dipecah menjadi gula monomerik. Metode yang paling umum dan menjanjikan saat ini adalah hidrolisis enzimatik yang menggunakan kombinasi enzim spesifik, terutama selulase dan hemiselulase, untuk mengkatalisis pemecahan ikatan glikosidik. Meskipun hidrolisis enzimatik lebih ramah lingkungan dan menghasilkan lebih sedikit produk samping yang menghambat, biaya enzim yang tinggi masih menjadi hambatan ekonomi. Hasil dari tahap ini adalah larutan yang kaya akan gula heksosa, glukosa dari selulosa, dan pentosa, ksilosa dari hemiselulosa. Larutan gula inilah yang kemudian memasuki tahap fermentasi. Pada tahap fermentasi, gula sederhana diubah menjadi etanol dan karbon dioksida oleh mikroorganisme. Secara historis,
Khamir Saccharomyces cerevisiae adalah mikroorganisme pilihan karena efisiensinya yang tinggi dalam mengubah glukosa menjadi etanol. Namun, S. cerevisiae alami tidak mampu memfermentasi ksilosa, gula C5 yang merupakan bagian signifikan dari hasil hidrolisis hemiselulosa. Untuk memaksimalkan rendemen etanol dari biomasa lignoselulosa, penelitian difokuskan pada rekayasa genetik S. cerevisiae atau penggunaan mikroorganisme alternatif seperti bakteri Ximomonas mobilis atau Escherichia coli yang dapat memanfaatkan baik gula C6 maupun C5 secara efisien. Strategi lain yang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi proses secara keseluruhan adalah pengintegrasian tahap hidrolisis dan fermentasi ke dalam satu reaktor yang dikenal sebagai Simultaneous Saccharification and Fermentation, SF. Dalam proses SSF, enzim selulase terus memecah selulosa menjadi glukosa, dan glukosa yang dihasilkan segera dikonsumsi oleh khamir untuk menghasilkan etanol. Penggunaan glukosa secara berkelanjutan ini mencegah penumpukan glukosa yang dapat menghambat aktivitas enzim, sehingga meningkatkan laju dan rendemen konversi. Setelah fermentasi, tahap akhir adalah pemrosesan lanjutan, downstream processing, yang melibatkan distilasi untuk memisahkan etanol dari air dan residu fermentasi lainnya, menghasilkan bioetanol dengan kemurnian sekitar 90-95%. Untuk memenuhi standar bahan bakar, etanol ini seringkali membutuhkan proses dehidrasi tambahan, misalnya menggunakan ayakan molekuler, untuk mencapai kemurnian anhidrat lebih dari 99,5%. Secara keseluruhan, lignoselulosic bioetanol merepresentasikan kemajuan signifikan menuju bioekonomi berkelanjutan. Meskipun tantangan terkait biaya enzim, efektivitas pretreatment, dan pemanfaatan semua jenis gula, terutama ksilosa, masih perlu diatasi melalui penelitian intensif. Potensinya sebagai sumber bahan bakar bersih dari limbah menjadikannya elemen kunci dalam masa depan energi global.